Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang berpendapat bahwa filsafat Barat bertentangan dengan filsafat Timur. Dikatakan bahwa filsafat Barat cenderung ke arah rasional, berpikir logis, kritis, materialis, kapitalis, dinamis, dan lebih sistematis. Sedangkan filsafat Timur dikatakan sebaliknya, cenderung non-rasional, tidak logis, fatalis, mistis, identik dengan kebodohan, kemiskinan, lebih mengandalkan perasaan, dan sebagainya. Bahkan karena banyaknya agama yang berasal dari Timur, para ahli pun berdebat dan meragukan, sebenarnya pemikiran dari Timur itu termasuk filsafat atau tidak. Halo, bertemu lagi dengan saya Azahra Maya Pramesti. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana filsafat Barat dan bagaimana filsafat Timur. Apakah ada perbedaannya dan apakah ada persamaannya? Disclaimer, apa yang saya jelaskan adalah apa yang saya pahami. Jika teman-teman ada perbedaan pendapat, boleh komentar ya. Oke, sebelum membandingkan antara filsafat Barat dan filsafat Timur, kita harus tahu dulu nih, mana sih yang disebut Timur dan mana sih yang disebut Barat. Jika kita melihat dari letak geografis, yang disebut Barat adalah wilayah Yunani, wilayah benua Eropa, dan Amerika. Sedangkan wilayah Timur adalah Cina, India, Timur Tengah, dan negara Asia lainnya. Lalu, apa sih yang membedakan antara filsafat Barat dan filsafat Timur? Apakah pendapat-pendapat yang saya sampaikan di awal tadi benar adanya? Filsafat sendiri akarnya adalah cinta kebijaksanaan. Dari hal yang paling mendasar, filsafat Barat berasal dari filsafat klasik Yunani yang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Nah, sedangkan filsafat Timur, dia memiliki akar yang lebih dalam tradisi dan budaya dan agamanya, seperti Hinduisme, Islam, Buddha, dan lainnya. Nah, membahas pendapat-pendapat tadi yang mempertentangkan antara filsafat Barat dan Timur, dikatakan benar juga tidak, dikatakan salah pun tidak sepenuhnya. Filsafat Barat sendiri sebenarnya memang memiliki tradisi logika formal yang sangat kuat, yang berusaha mengembangkan sistem pemikiran yang konsisten serta logis. Argumennya pun valid dengan penalaran yang rasional yang sangat mereka junjung tinggi. Di sisi lain, filsafat Timur pun tidak tepat jika disebut non-rasional dan tidak logis. Namun, filsafat Timur ini cenderung mempertimbangkan pengetahuan intuitif dan pemahaman yang mendalam melalui pengalaman pribadi atau pengalaman langsung. Oke, dari sudut pemikiran, filsafat Timur seperti yang saya katakan tadi bahwa dia menekankan peranan intuisi dan pengalaman individu, sedangkan filsafat Barat sebagian besar itu lebih terfokus pada kemampuan akal budi dalam menganalisis data empiris. Kemudian mereka merumuskan ke dalam bahasa yang efisien dan efektif dengan pemilihan kata-kata yang tepat. Seperti dikutip dalam buku Filsafat Periode Socrates, Socrates berkata bahwa orang bijak adalah ia yang mengerti bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Sedangkan pemikiran Timur banyak disampaikan sebagai ungkapan isi hati dan perasaan.
seperti Ibnu Sina yang mengatakan bahwa nafs atau jiwa dalam jasad itu bagaikan burung dalam sangkar yang merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu lagi dengan alam rohani. Setiap kali dia mengingat alam asalnya, dia pun menangis rindu ingin kembali. Nah, pemikiran filsafat timur sendiri kadang-kadang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol sebagai manifestasi atau perwujudan hal-hal yang konkret, hal-hal yang nyata. Sedangkan dalam filsafat barat, para filsuf cenderung menggunakan rumusan-rumusan yang abstrak sehingga memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan tidak terhingga. Selanjutnya, mengenai tujuan sendiri, tujuan utama dari filsafat timur adalah untuk menjadikan orang yang bijaksana dan bahagia, yang artinya dalam hidup ini penuh dengan ketentraman dan keselamatan. Sedangkan di filsafat barat lebih diarahkan untuk memahami rahasia alam semesta dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru, yang kekinian. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa para filsuf timur itu lebih menekankan kepada manusia untuk hidup menyesuaikan diri dengan alam semesta, sedangkan pemikiran barat selalu berusaha untuk bagaimana sih caranya menundukkan alam semesta untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, dari fokusnya sendiri, filsafat barat sering terfokus pada pemikiran dan penelitian tentang subjek seperti logika, etika, politik, ontologi, epistemologi. Sedangkan filsafat timur lebih terfokus pada konsep-konsep seperti karma, reinkarnasi, jalan spiritual, kesadaran, dan pencapaian kesatuan dengan alam semesta. Nah, sedangkan dari sisi pendidikan, filsafat itu kan sebenarnya untuk menolong pemikiran-pemikiran dalam proses pendidikan itu sendiri ya. Nah, di pendidikan timur, khususnya Islam, terdapat 3 fokus, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Yang mana tarbiyah ini lebih kepada perkembangan seorang siswa, sedangkan ta'lim mengajarkan ilmu pengetahuan, sedangkan ta'dib lebih mengarah kepada pendidikan tata krama siswa. Ta'dib ini sebagai perantara bagaimana siswa dapat memperoleh ridho Allah dalam mencari ilmu. Hubungan ta'dib dengan Allah, hubungan ta'dib siswa dengan Allah akan semakin erat jika mana siswa itu lebih bertawadhu kepada guru. Jadi di timur, pendidikan itu mencakup semua aspek di kehidupan dunia maupun di akhirat. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan di barat tidak ada seperti itu. Di barat, pendidikan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah manusia, masalah-masalah di dunia, masalah-masalah duniawi seperti bagaimana pakaian yang baik untuk musim dingin, bagaimana pakaian yang baik untuk musim panas. Serta kalau di barat itu, ilmu pengetahuan itu enggak mempengaruhi tata krama atau tingkah laku seorang siswa di kesehariannya. Sedangkan berbeda ya dengan pendidikan timur, khususnya Islam tadi, bahwa adab tetap nomor 1 sebelum ilmu. Adab didahulukan daripada ilmu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu, orang yang berilmu belum tentu memiliki adab. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi tentang perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat. Selain ada perbedaan, tentunya ada persamaan dari hal pencarian kebenaran. Baik dari filsafat timur dan filsafat barat sebenarnya memiliki fokus yang sama, yaitu fokus yang kuat untuk mencari kebenaran dan pemahaman tentang suatu realitas. Kedua-duanya ini, filsafat barat dan timur ini, mencoba menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup, hakikat manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Terlepas dari perbedaan metode fokus pendidikan,
Kedua filsafat ini sebenarnya saling mempengaruhi dalam sejarah. Ada pengaruh timur di barat dan ada pengaruh barat di timur. Nah, sebenarnya baik filsafat barat maupun filsafat timur pada tingkatan tertentu, keduanya ini berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Filsafat timur lebih menekankan pada pentingnya keseimbangan yin dan yang, ini pada khususnya filsafat Cina. Lalu harmoni antara pikiran dan tubuh, serta pencapaian keselarasan dengan alam semesta. Sedangkan filsafat barat, konsep keseimbangan pun muncul dalam pemikiran seperti etika yang dibawa oleh Aristoteles dan konsep kebahagiaan yang berkelanjutan. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan saya mengenai filsafat barat dan filsafat timur. Semoga jika kalian sebelumnya belum terlalu memahami tentang filsafat barat dan timur, penjelasan saya ini bisa sedikit memahamkan kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.